iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kan bertentangan, katanya nggak usah pakai panca indera lagi. Kok panca indera pendengaran masih diperlukan untuk menimbulkan iman, untuk kita bisa punya alat komunikasi, yaitu iman kita dengan Tuhan. Roh kita dihidupkan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui iman. Tapi imannya kok didapat dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukankah itu yang kita dengar dengan telinga kita, Pak? Nah, itu betul, saudara-saudaraku. Jadi dalam artian begini, bahwa kita tidak menafikan panca indera kita itu sebagai sesuatu yang kita harus singkirkan semuanya keluar gitu. Tetapi Tuhan sudah menciptakan kita dengan panca indera, namun panca indera itu bisa dikuduskan. Nah, ketika roh kita ya dilahirkan kembali, kita jadi ciptaan baru, kita ada dalam Kristus, maka roh kita itu nanti akan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka roh kita ini akan memimpin jiwa kita, memimpin tubuh kita, termasuk panca indera kita. Itu akan turut dikuduskan oleh Roh Kudus gitu. Sehingga pendengaran kita bisa mendengar firman Tuhan. Yuk, kita sekarang masuk pada, nanti itu saya jelaskan lagi ya, kita masuk pada siapa kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Hamasiah Yesua. Siapapun yang kurang paham firman Tuhan, tentu saja mudah dipengaruhi oleh setan untuk meragukan Tuhan. Yang kurang paham firman Tuhan pasti mudah dipengaruhi setan untuk meragukan Tuhan. Pemahaman firman Tuhan secara menyeluruh, termasuk juga penerapannya secara tepat dalam berbagai situasi, itu sangat kita perlukan. Ya, sangat penting bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu siapa diri kita sesungguhnya di dalam Kristus, di dalam Hamasiah. Untuk kita kenal betul siapa diri kita sesungguhnya, kita kenalnya dari apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Jadi sekarang Tuhan berkomunikasi kepada kita itu setelah Sang Putra datang ke dalam dunia. Maka Sang Putra yang menjadi daging itu, waktu dia naik kembali ke surga, dia meninggalkan kepada kita warisan, yaitu firman-Nya dan juga Roh Kudus. Nah, inilah, dan segala berkat di dalamnya, nah inilah yang membuat kita perlu untuk memahami firman Tuhan. Sehingga kalau begitu, untuk memahami firman Tuhan kan diperlukan membaca, diperlukan mendengar, berarti panca indera kita tetap kita gunakan untuk membaca, untuk mendengar, untuk menyaksikan, untuk merasakan, dan sebagainya ya. Nah, jadi semua panca indera kita itu dalam kelahiran baru itu berusaha, atau kita harus menyerahkan. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Di dalamnya itu serahkan seluruh panca inderamu, ya, supaya dikuasai oleh Roh Kudus, supaya dikuduskan oleh Roh Kudus, dan kemudian hidup kita itu bukan semata-mata pikiran kita yang memimpin, bukan semata-mata daging kita yang memimpin, tetapi justru roh kita yang menjadi pemimpin dalam hidup ini. Roh kita itu telah dibaharui, bahkan dibimbing oleh Roh Kudus. Inilah yang akan jadi indahnya komunikasi kita dengan Tuhan. Dan itu harus kita pahami, saudara-saudaraku ya. Pahami status kita, pahami kedudukan kita di dalam Kristus itu, dan pemahamannya pasti melalui firman Tuhan. Jadi begini, saudara-saudaraku, Tuhan melihat kita dengan cara pandang yang berbeda dari cara kita melihatnya, ya. Itu pasti berbeda. Kalau kita hanya sekedar melihat dengan mata jasmania kita, atau mata yang panca indera penglihatannya belum dikuduskan, maka cara pandang kita itu akan sangat berbeda dengan cara pandang Tuhan. Dalam 1-16 ayat yang ke-7 misalnya ya. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, apa yang Yahweh lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tapi Yahweh memandang hati. Jadi cara pandang kita terhadap apa-apa yang ada di permukaan hidup kita, di bungkusnya kita itu yang berbeda dengan cara Tuhan. Tuhan tuh melihat sampai kedalaman hati, ya. Nah,
Inilah yang akan membuat kita nanti tahu bahwa ternyata firman Tuhan itu akan membuat hati kita itu beriman. Nah, itu nanti ya. Oke, begini jadi. Ini kakak-kakaknya Daud itu perawakannya sangat luar biasa, dan Samuel pikir merekalah yang terpilih untuk menjadi pengganti Saul. Ternyata Tuhan memandang seorang remaja yang masih kemerah-merahan wajahnya, itu yang justru diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Saul kelak. Nah, itu ada kemudian Samuel diberitahu ya bahwa cara pandangmu itu manusiawi ya, seharusnya ikuti cara pandang Tuhan. Nah, akhirnya Samuel tahu bahwa yang Tuhan pilih adalah Daud. Nah, kemudian lihat isinya, bukan bungkusnya, saudara-saudara. Manusia cenderung tertarik kepada apa yang tampak di luar secara fisik, tapi Tuhan lebih melihat pada apa yang di dalam, pada hati ya. Jadi jangan bungkusnya aja, saudara-saudaraku. Kita harus bisa melihat sampai kepada kedalamannya, isinya. Dunia menilai hidup kita berdasarkan karakteristik yang tampil di luar, gemuk, kurus, cantik, jelek, kaya, miskin, dan lain-lain. Namun di hadapan Tuhan, nilai hidup kita justru terletak pada iman atau hati yang percaya kepada Tuhan atau tidak, gitu ya. Ada atau enggak hati iman itu, ya? Kalau aku datang kembali, apakah aku dapati iman di bumi ini? Jadi Tuhan justru melihatnya pada apa yang ada di dalam hidup kita. Oke? Nah, sesudah lahir baru, Tuhan menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus, dalam Hamasiah. Ciptaan baru ini sesungguhnya adalah yang internal dan tidak tampak, sebab kita hanya bisa melihat penampilan yang di luar. Jadi ciptaan baru itu nggak kelihatan dari luar. Waktu saudara dibaptiskan, kemudian tiba-tiba muka saudara itu bersinar gitu seperti kalau saudara malam-malam di rumah saudara itu menyalakan lampu, seperti itu muka saudara bisa bersinar, sehingga kalau jalan tengah malam dari wajah saudara itu ada senter gitu, saudara. Bukan, walaupun sudah lahir baru tidak seperti itu ya. Ciptaan baru sesungguhnya adalah yang internal, yang tidak tampak, sebab kita hanya bisa melihat penampilan yang di luar. Tapi dengan melihat cermin, kita bisa tahu ya apa yang ada di dalam kita. Nah, cerminnya harus firman Tuhan. Kalau cermin kaca biasa, kalau kita melihat cermin biasa, ya, kita bisa mengetahui apakah rambut kita rapi atau muka kita bersih, ya. Secara emosi kita tahu kapan kita susah, kapan kita bahagia, ya. Jadi ikutin moodnya lagi seneng, kita bisa bahagia, ya. Bahkan kita bisa secara emosi kita bisa tahu, wah ini tekanan hidup nih, kita akan takut pada depresi. Tetapi yang rohani tidak bisa diukur saudara melalui peralatan dan metode yang alami. Yang di dalam itu Tuhan membentuk iman itu, kalau mau diukurnya dengan penglihatan kita nggak bisa, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan sudah menaruh benih iman di dalam kita ketika kita lahir baru, dan itu nggak kelihatan, ya. Nanti kelihatannya ketika makin dipupuk oleh firman, lalu ada sikap-sikap yang baru. Nah, itulah buah-buah dari lahir baru kita, ya. Disitulah pernyataan-pernyataan Tuhan seperti karunia-karunia-Nya mulai nampak, gitu. Buah-buah rohnya mulai kelihatan juga, ya. Yuk, sekarang kita. Nah, jadi ini kalau ciptaan baru itu bentuk tubuhnya tetap sama begini ya, tapi sebetulnya yang adanya adalah yang barunya adalah yang di dalam ya, di inner man ya. Oke, surat Yakobus menyatakan bahwa untuk mengetahui kondisi, ini salah ya, kondisi untuk mengetahui kondisi rupa jasmani kita bisa melihatnya melalui cermin. Begitu pula untuk mengetahui kondisi rohani kita harus bercermin. Dan pada apa cerminnya? Ada firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Jadi kalau kita mau lihat ada jerawat enggak di wajah kita harus bercermin kan? Nah, kalau kita mau melihat kondisi rohani kita yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita, ternyata bisa kita lihat melalui cermin firman Tuhan. Dan jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Sebab jika seorang menjadi pendengar firman, tetapi bukan pelaku, ya ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin.
Karena dia mengamati dirinya, tetapi setelah pergi, maka dia segera melupakan seperti apakah dirinya. Namun, dia yang melakukan penyelidikan terhadap Taurat yang sempurna mengenai kemerdekaan dan yang terus bertekun, dia bukanlah orang yang menjadi pendengar yang pelupa, tapi seorang pelaku perbuatan. Dia akan menjadi orang yang berbahagia dalam perbuatannya. Nah, jadi kita ini harus menyelidiki firman, menyelidiki apa-apa yang Tuhan janjikan, ya, apa yang memerdekakan hidup kita, yaitu ajaran yang sempurna, ya. Dan kita harus terus bertekun, ya, kita jadi pelaku bukan hanya pendengar saja. Orang kalau bercermin kemudian melihat ada cemong di wajahnya, tapi kemudian dia tidak lakukan sesuatu, mengusap wajahnya yang cemong itu. Cemong sudah tahu ya, kalau orang Sunda pasti tahu cemong. Ya. Saudara, maka saudara akan malu sendiri ketika saudara berjalan keluar, orang menertawakan saudara karena wajah saudara cemong gitu ya. Nah, harus ada perbuatan, bukan hanya melihat saja. Begitupun ketika kita mendengar firman, kita sedang bercermin pada firman. Harus ada perbuatan, harus ada sesuatu untuk membuat muka kita itu nggak cemong lagi, karena udah dikasih tahu sama firman ini, dan itulah yang harus kita lakukan supaya tampil cemerlang dan indah gitu ya. Oke, tapi itu semua adalah anugerah sekali lagi ya. Itu bukan karena kita hebat. Oke, nah tapi nanti itu hubungannya. Jadi saudaraku, kitab Yakobus mengatakan kita harus bercermin pada firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai cermin itu menyingkap fakta-fakta spiritual yang ada pada diri kita. Sedangkan cermin kaca atau tembaga atau apakah, pokoknya cermin ya, itu menyatakan fakta-fakta fisik yang ada pada diri kita. Kalau firman Tuhan itu fakta-fakta rohani. Oke? Cara satu-satunya bagi kita untuk mengetahui roh kita dan memperhatikan kondisinya adalah dengan melihat ke dalam firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau saudara mau lihat kondisi rohani saudara, bacalah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan. Maka saudara akan tahu sampai di mana kondisi rohani saudara, ya, dan apa yang seharusnya perlu saudara tampilkan untuk menampilkan karakter indah Kristus ke tengah-tengah dunia ketika saudara membaca, mendengarkan, dan menjadi pelakunya, ya. Oke, jadi saudara-saudara, satu-satunya cara untuk melihat kondisi iman kita, kondisi kerohanian kita adalah dengan membaca firman Tuhan, ya. Bapak, kan ada cara lain Tuhan menyatakan diri. Bisa, tapi untuk hal semacam itu, saudara-saudara, ya, itu adalah hal-hal yang khusus, ya, hal khusus. Secara umum kita sudah dilahirkan baru, semua orang percaya sudah dilahirkan baru. Dan bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan? Lewat Sang Firman, lewat Roh Kudus. Karena hati kita sudah dimampukan untuk berkomunikasi, sudah dihidupkan roh kita untuk bisa berkomunikasi. Jadi ketika kita membaca firman, ketika kita mendengarkan bimbingan Roh Kudus gitu ya, kita akan tahu bahwa rohani kita itu sehat dan kita bisa menampilkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah cermin yang menyatakan penampilan seutuhnya dari roh kita yang telah lahir baru itu. Namun, banyak dari kita tidak peduli dengan identitas baru kita di dalam Kristus, di dalam Hamasia yang kita miliki setelah pertobatan kita. Masa sih Pak? Justru kita sangat mengharapkan bahwa kita ini efektif. Ya, tapi kita kurang peduli bahwa kita tuh punya identitas baru dalam Kristus, gitu, saudara-saudara. Ya, karena buktinya apa? Karena buktinya kita lebih sering menggunakan panca indera yang tanpa kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk dikuduskan, gitu. Kita pakai panca indera kita yang belum dikuduskan, artinya begitu dilihat oleh mata sesuatu yang menakutkan, dilaporkan kepada pikiran kita langsung ketakutan, perasaan emosi kita bekerja, kita depresi, kita stres, kita ketakutan. Itu semua karena panca indera kita tidak serahkan. Padahal kita harus menyerahkan seluruh tubuh kita. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita itu harus, bukan hanya Roma 12 ya,
Tetapi dalam Roma pasal 6, ya, itu kita harus menyerahkan daging kita, anggota-anggota tubuh kita harus serahkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Nah, saudaraku, ya, banyak dari kita yang justru tidak peduli dengan identitas baru kita itu. Kalau kita peduli, kita pasti belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya pada bimbingan Roh Kudus, ya. Padahal kita tidak bisa memutuskan kondisi rohani kita hanya dengan menggunakan perasaan kita. Tidak bisa, saudaraku. Saudara ketakutan, kemudian kita putuskan sesuatu, tidak bisa, ya. Sebagaimana kita tidak dapat memejamkan mata lalu merasakan warna dari rambut kita. Coba saudara pejamkan mata gitu ya, tanpa melihat warna dari rambut saudara. Saudara-saudaraku, orang yang cuma memejamkan mata tapi rambutnya diapa-apain sama tukang cat rambut gitu ya, dia nggak akan tahu kalau matanya memejam terus seperti apa rambutnya berwarna, dia nggak akan tahu. Ya, kalau dia cuma merasakan aja, wah ini adem-adem nih, kelihatannya cat warna merah nih gitu, nggak bisa, saudara-saudara, ya. Jadi dia nggak bisa seperti ini, cuma menjamkan mata, wah rambut saya ini warna ini. Kalau dia sebelumnya tidak pernah bercermin loh ya, dia harus bercermin, dia harus melihat ya warna rambutnya. Oke, ulangi lagi yang tadi, ya. Kita harus melihat kepada cermin firman Tuhan untuk bisa memahami seluk-beluk identitas baru kita. Oke? Jadi kita harus bisa melihat pada firman Tuhan. Banyak pemercaya lahir baru yang merasa kecil dan lemah terhadap si jahat dan bala tentaranya. Sama seperti 10 pengintai terhadap bangsa Kanaan. Bilangan 13 ayat 33. Coba saudara bayangkan. Kita pemercaya lahir baru, tapi masih sama kayak orang perjanjian lama. 10 pengintai yang bersama-sama dengan Kaleb dan Yosua, 12 pengintai itu pergi ke Kanaan, ke negeri Kanaan. Tapi pulangnya, saudaraku, mereka bawa bad news and good news. Good news-nya memang banyak anggurnya, memang tanah penuh susu dan madu, tapi bad news-nya kita ini seperti belalang katanya di hadapan penduduk itu. Waduh, ini adalah pandangan jasmania saja. Di sana kami melihat para raksasa, keturunan Enak, nenek moyang para raksasa. Jadi di mata kami hanyalah seperti belalang. Dan pasti seperti itu pula lah keadaan kami di mata mereka. Kami aja mandang diri kami seperti belalang. Mungkin juga mereka memandang kami seperti itu, katanya. Saudara-saudaraku, bayangkan. Kita orang-orang perjanjian baru masih juga sering berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, kita lupa bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kayak yang ngomong gampang, coba lagi ngadepin masalah. Kan saya bilang kita, saudara-saudaraku, bukan saudara-saudara. Artinya sama, saudaraku, seringkali kita itu ya merasa kecil dan lemah terhadap si jahat dan bala tentaranya. Ini jangan sampai terjadi setelah kita belajar ya, saudara. Kita belajar dari firman kan. Nah, lihat Yosua dan Kaleb. Mereka coba menenangkan ke-10-nya dan mereka bilang, walaupun itu raksasa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan mereka gitu. Karena Yosua dan Kaleb tahu betul siapa Tuhannya yang dahsyat itu. Dan kita tahu betul bahwa roh yang di dalam kita itu adalah roh yang dahsyat. Amin. Nah, saudara, jadi ya, namun jika orang percaya sadar akan identitasnya yang baru melalui kelahiran barunya, maka iman yang besar dan pikiran yang unggul akan menggantikan keraguan dan pikirannya yang lemah. Bandingkan kata-kata Kaleb dalam Yosua 14 ayat 11, dia berkata begini. Dan sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Namun, hari ini aku masih sama kuat seperti pada waktu Musa mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk menyerang maupun bertahan. Nah, ini peristiwa apa nih, saudara? Ini pada waktu Yosua dan orang Israel sudah menduduki tanah Kanaan. Kalau dalam bilangan ini adalah peristiwa ketika Kaleb dan Yosua bersama 10 pemimpin suku yang lainnya sedang mengintai
sedang mengintai tanah Kanaan. Itu Kaleb masih kira-kira umur 45-an. Umur 45 bersama dengan Yosua dan 10 lainnya berangkat ke tanah Kanaan. Mereka masih ada di padang belantara semuanya, tapi 12 pengintai ini harus mengintai ke tanah Kanaan. Dan dilihatnya itu tanah begitu makmur, indah, gitu ya, penuh susu madu dan penuh dengan ada anggurnya, buah-buahannya besar-besar. Mereka bawa buah-buahan yang besar itu sebagai bukti, tetapi 10 di antara 12 pengintai itu mengatakan, kita ini seperti belalang. Waktu itu umur 45, Kaleb bilang, tidak. Ya, bersama dengan Tuhan kita pasti akan mengalahkan bangsa-bangsa di sana gitu. Kita pasti bisa mengambil tanah itu. Sebab itu tanah terjanji bagi kita. Nah, jadi waktu itu Kaleb sudah siap. Tapi kenapa kok belum dikuasai begini, saudara-saudaraku? Penguasaan daerah-daerah itu tidak satu kemudian dibagi. Ada 2 hal yang di tepi sungai Yordan itu dibagi kepada Dan, separuh Manasye. Ada. Tapi begitu mereka menyeberang ke daerah Israel sekarang, ya, itu yang di seberang sungai Yordan itu, di daerah yang sekarang ada daerah Yordania, ya, itu ada 1,5 suku sudah menguasai, itu suku Dan dan setengah suku Manasye. Tapi begitu mereka masuk ke daerah yang sebelah barat dari sungai Yordan, nah mereka harus mengalahkan dulu. Jadi 40 tahun berikutnya itu Kaleb diajak oleh Yosua dan seluruh orang Israel lainnya memerangi bangsa-bangsa yang ada di seberang sungai Yordan itu, saudaraku, di sebelah barat dari sungai Yordan itu, ya, berbatasan dengan Laut Mediterania. Nah, seluruh wilayah-wilayah itu dikalahkan selama 40 tahun sudah dikalahkan. Barulah Yosua melakukan pembagian. Dan pada waktu pembagian itu Kaleb meminta satu gunung, satu daerah bergunung. Berikan itu kepada kami, katanya. Wah, orang-orang yang mendengarnya hebat bener nih, kakek tua 85 tahun, ya. Mana bisa sih dia, karena di gunung itu ada penduduk yang menyingkir. Ya biasa, KKB itu kan adanya di gunung-gunung, saudaraku. Mereka bergerilya. Nah, di daerah-daerah itu pun masih bergerilya orang-orang asli, orang-orang yang dulunya mendiami tanah itu, saudaraku. Tapi Kaleb bilang, aku telah berusia 80 tahun. Namun, hari ini ya aku masih sama kuat seperti pada waktu aku usia 45 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Ini adalah orang yang imannya besar, ya, pikirannya unggul, tidak punya keraguan lagi. Karena apa? Karena dia mengerti identitasnya yang baru dalam Tuhan. Bahwa Tuhannya yang telah memimpin dia menyeberangi Laut Teberau, yang memimpin dia bahkan di bawah pimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan, masuk kota Yeriko yang berbenteng hebat dan luar biasa itu kemudian bisa roboh. Itu adalah Tuhan yang dahsyat bagi Kaleb. Itu sebabnya Kaleb, saudaraku, dia berkata seperti ini. Apakah saudara bisa berkata seperti Kaleb seperti ini? Nah, jadi apa raksasa saudara? Penyakitkah? Kalau begitu, saudaraku, soal kesembuhan, soal penyakit, itu bukan lagi raksasa yang menakutkan. Amin, saudara. Betul ya? Oke? Nah, saudara, mari kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini, Kaleb berkata kepada Yosua, berikan aku gunung itu. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Ini harusnya menghidupkan iman saudara. Seharusnya, ya. Perkataan Kaleb ini menghidupkan iman saudara. Oke. Ketika kita lahir baru, saudara, kita punya roh Tuhan di dalam kita. Dan roh kita yang lahir baru itu secitra dengan roh Tuhan. Sehingga kita memiliki kasih, memiliki suka. Kalau roh Tuhan itu adalah penuh kasih, maka kita pun dilimpahi kasih. Kalau roh Tuhan itu penuh sukacita, kita pun dilimpahi sukacita. Kalau roh Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera, kita pun dilimpahi damai sejahtera. Kalau roh Tuhan itu penuh kesabaran, kita pun dilimpahi oleh kesabaran. Kalau roh Tuhan itu penuh kemurahan, kita pun dilimpahi kemurahan. Kalau roh Tuhan itu penuh kebaikan, kita yang secitra dengan roh Tuhan itu penuh dengan kebaikan.
kebaikan. Kalau roh Tuhan itu penuh iman, kita pun dilimpahi dengan kepenuhan iman. Kalau roh Tuhan itu penuh dengan kelemah lembutan, kita yang secitra dengan roh Tuhan itu penuh dengan kelemah lembutan. Kalau roh Tuhan itu penuh dengan pengendalian diri, maka kita pun yang secitra dengan roh Tuhan penuh dengan pengendalian diri. Sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus HaMasiah, ini roh kudus yang dimiliki oleh Tuhan Yesus HaMasiah itu adalah roh yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Itu sama, saudara. Itulah yang dipantulkan oleh cermin firman Tuhan kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita tahu kondisi kita. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 22-23, maka kita tahu kondisi kita, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, penguasaan diri. Namun, jika kita hanya terhubung dan mempercayai emosi kita, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa kita punya buah roh yang sama dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita hanya dipengaruhi oleh perasaan kita, kegentaran kita, ketakutan kita, ya, kebimbangan kita, keraguan-raguan kita, maka kita nggak akan pernah tahu bahwa kita punya buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi bagaimana kita bisa melihat buah roh ini? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita melihat diri kita melalui firman Tuhan, bercermin pada firman Tuhan. Oke, jelas ya saudara-saudara?